Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arisfal dengan NIM 2303281. Di sini saya akan menjelaskan dua materi tentang bisnis internasional. Yang pertama adalah tentang intervensi perdagangan. Nah, intervensi perdagangan itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur, membatasi, atau mempengaruhi arus perdagangan internasional dengan tujuan melindungi industri dalam negeri, meningkatkan neraca perdagangan, atau mencapai tujuan ekonomi dan politik tertentu. Nah, tujuannya adalah untuk melindungi industri domestik. Intervensi perdagangan melindungi industri domestik dengan mengenakan tarif pada barang impor, membatasi kuota impor, memberikan subsidi, dan menerapkan regulasi ketat. Ini bisa meningkatkan daya saing bagi produk lokal. Menjaga stabilitas ekonomi. Intervensi pemerintah dapat bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, misalnya dengan kebijakan pengendalian harga atau subsidi. Intervensi juga dapat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan, misalnya dengan subsidi atau program bantuan sosial. Nah, bentuk-bentuk intervensi perdagangan itu ada tarif bea masuk, yaitu pajak yang dikenakan pada barang impor. Jenisnya tarif ad valorem, yaitu dari nilai barang, misal 10% dari harga produk. Dampaknya bisa mengurangi persaingan bagi produsen lokal. Nah, kuota impor, pembatasan jumlah barang yang boleh diimpor dalam periode tertentu. Contohnya, Indonesia membatasi impor beras hanya 2 juta ton per tahun. Contoh-contoh kasus intervensi perdagangan juga yaitu seperti Amerika Serikat versus Cina, perang dagang 2018 sampai 2020 dan dilanjutkan kembali di 2025-nya. AS mengenakan tarif tinggi pada impor baja dan aluminium, sedangkan Cina membalas dengan tarif pada produk pertanian. Nah, materi selanjutnya yaitu praktek perdagangan internasional. Tujuan perlu adanya pengawasan untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap aturan global, yaitu mencegah praktik perdagangan tidak adil, melindungi industri dalam negeri, menegakkan peraturan internasional dan domestik, menjamin kualitas dan standar produk. Bentuk-bentuk pengawasannya yaitu 1. Pengawasan bea cukai, standarisasi dan sertifikasi produk, pengawasan lisensi ekspor impor, dan investigasi anti-dumping dan subsidi. Lembaga-lembaga yang terkait dalam pengawasan ini yaitu WTO, World Trade Organization, Kementerian Perdagangan, Bea dan Cukai, Badan Standarisasi Nasional (BSN). Pengawasan di tingkat nasional, yang pertama yaitu bea cukai, pemeriksaan dokumen dan fisik barang, Kementerian Perdagangan, pengaturan kuota, lisensi dan perizinan ekspor impor, Badan Karantina dan Standar Nasional, menjamin keamanan dan kualitas produk masuk. Kesimpulannya, presentasi yang saya pengawasan terhadap praktik perdagangan internasional merupakan aspek penting dalam kebijakan perdagangan suatu negara untuk memastikan terciptanya perdagangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.